Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya kita bisa kembali melanjutkan membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis ke-14, yaitu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Kita tahu bahwasannya Anas bin Malik adalah salah satu dari orang yang berkhidmah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang cukup lama, yaitu 10 tahun. Karena beliau adalah orang yang berkhidmah kepada Anas bin Malik, kepada Rasulullah SAW jamaah, jadi beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi SAW yang mungkin tidak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi ada beberapa hadis yang tidak diriwayatkan oleh sahabat lainnya, namun diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, karena beliau sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat yang sepi. Maksudnya masuk ke tempat yang sepi di sini adalah pergi menjauh. Pergi menjauh untuk buang hajat. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi. Kemudian saya dan anak muda seumuran saya, dan saya serta anak muda seumuran saya membawa idawatan min ma, satu ember berisi air, atau satu tempat, satu wadah berisi air. Para ulama mereka berusaha ingin mengetahui siapa sih orang yang bersama Anas yang ikut membawa satu ember air. Ada yang mengatakan dia adalah Ibnu Mas'ud. Ada yang mengatakan dia adalah Abu Hurairah. Ada yang mengatakan dia adalah Jabir bin Abdullah. Namun wallahu a'lam, tidak diketahuinya siapa anak yang bersama Anas bin Malik jamaah, tidak berpengaruh kepada inti dari pembahasan hadis. Intinya Anas bin Malik ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin buang hajat, Anas bin Malik bersama saudaranya yang membawakan air untuk bersuci, air untuk cebok. Wa anazatan. Ternyata bawanya bukan cuma air jamaah. Bawanya juga tongkat yang bawahnya ini tajam. Jadi membawa ember berisi air plus tongkat yang bawahnya tajam. Buat apa tongkat ini? Tongkat ini fungsinya dua. Yang pertama adalah untuk menutupi aurat. Jadi contohnya Nabi buang hajat, nanti tongkat itu ditancapkan, nanti di tongkat tersebut digantungkan baju, kain. Fungsi yang kedua adalah untuk sholat, sebagai sutroh ketika sholat. Jadi karena Nabi SAW sholatnya di fadha, di tempat yang terbuka, maka beliau membawa tongkat yang bawahnya tajam. Dan itu beliau gunakan untuk sutroh. Apa itu sutroh jamaah? Penghalang atau pembatas. Rasulullah SAW bersabda, la tusalli illa ila sutroh.
Janganlah kalian sholat kecuali di hadapannya ada sutroh. Fayastanji bilma. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau cebok menggunakan air. Jadi dalam hadis ini jamaah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin buang hajat, Anas bin Malik bersama temannya membawakan air plus tongkat kecil dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam cebok menggunakan air. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada hadis ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah wajibnya menjaga aurat ketika buang hajat. Wajibnya menjaga aurat ketika buang hajat. Makanya di sini jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika buang hajat, beliau pergi ke khola. Apa khola tadi? Tempat yang sepi. Beliau SAW pergi ke tempat yang sepi. Dan disebutkan dalam hadis Mughirah bahwasannya Nabi SAW ketika mau buang hajat, beliau mengatakan kepada Mughirah, khudil idawah. Kesinikan untuk saya air. Kemudian Mughirah memberikan air. Kemudian Nabi SAW fantalaqa hatta tawara anni faqadha hajatahu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjauh dari saya sampai saya tidak melihatnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajat. Begitu pula yang diceritakan oleh Jabir ibn Abdullah. Kharajna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fi safarin. Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam safar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza hatta idza hatta yataghayyaba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak buang hajat sampai beliau ini pergi menjauh. Ini menunjukkan keharusan menjaga aurat ketika buang hajat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yandurur rajulu ila auratir rajuli. Tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Jadi walaupun sama-sama laki-laki, tapi tidak boleh melihat aurat. Wala tandurul mar'atu ila aurati. Dan tidak boleh seorang perempuan melihat kepada aurat perempuan yang lain. Jadi jamaah, kalau seandainya seseorang mau buang hajat, kalau di tempat terbuka, maka dia segera menjauh. Tapi kalau sekarang nggak perlu menjauh jamaah, tinggal masuk ke mana? Kamar mandi. Ada beberapa jamaah tempat buang hajat, khususnya BAK, buang air kecil, yang kita dapati di tempat-tempat umum. Yang kita dapat tempat-tempat umum yang khususnya buat laki-laki, yang tempat buang air kecilnya itu berdempetan jamaah. Tahu ya? Yang BAK-nya sambil berdiri itu. Ya, ini wallahu a'lam yang saya baca-baca jamaah, ini kurang menutup aurat. Karena sangat berdekatan sekali antara satu dengan yang lain. Dan ini hendaknya seorang muslim dia lebih berhati-hati ketika di tempat-tempat seperti itu, lebih baik memilih kamar mandi. Karena ini lebih menutup aurat. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah bolehnya cebok dengan air. Bolehnya cebok dengan air. Kenapa ini perlu dibahas jamaah? Karena ternyata jamaah ada sebagian sahabat dan tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib yang mereka ini menganggap bahwasannya bersuci dengan air ini dibenci. Bersuci dengan air kenapa? Dibenci. Atau cebok dengan air dibenci. Kenapa katanya? Karena ketika seseorang ceboknya dengan air, itu tangannya langsung menyentuh najis. Tangannya langsung menyentuh kotoran. Namun tentunya ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Kenapa? Karena praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersuci dengan apa? Air. Dan kalaupun seandainya kita bersuci dengan air, kok menyentuh najis, maka tentunya najis itu pun akan segera dibersihkan. Jadi ternyata jamaah ada sebagian sahabat dan tabi'in yang menganggap
bersuci dengan air itu kurang bagus. Namun kita katakan itu adalah pendapat yang lemah. Ringkasnya seperti ini jamaah. Kalau seandainya kita ingin bersuci, kita ingin cebok, maka yang paling afdol adalah menggabungkan antara air dengan selain air. Contohnya air dengan apa? Tisu. Yang pertama kita gunakan tisu dulu. Baru setelah itu air. Kenapa kita gunakan tisu dulu? Yaitu tadi untuk membersihkan terlebih dahulu. Biar ketika kita cebok dengan air, tangan kita nggak langsung menyentuh apa? Najis. Ini yang paling afdol. Jadi kalau ada dua-duanya, yang paling afdol adalah bersuci dengan air plus selain air. Yang kedua, pilihan yang kedua adalah dengan air. Jadi kalau ada air, ada tisu, maka yang lebih afdol adalah bersuci dengan apa? Air. Kenapa? Karena kata para ulama ini lebih bersih. Ibnu Abdul Bar mengatakan, al-fuqaha al-yaum mujmi'un. Para ahli fikih sekarang sepakat. Jadi mereka sepakat annal istinja bil ma'i athhar wa atyab. Bahwasannya istinja, cebok dengan air ini lebih bersih dan lebih baik. Jadi yang kedua adalah dengan apa? Air. Yang ketiga dengan selain air. Jadi contohnya ada air dan ada tisu. Boleh nggak kita pakai tisu? Boleh. Karena tisu itu statusnya bukan seperti debu yang menggantikan air ketika wudhu, bukan. Walaupun kalau kita disuruh milih, maka kita lebih milih apa? Air. Namun jamaah, ketika kita mau menggunakan tisu, itu pun dibolehkan. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga adalah kita mendapati jamaah bagaimana semangatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berkhidmah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu jamaah, beliaulah orang yang menyiapkan air untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cebok dan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudhu. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala jamaah, di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan beberapa sahabat yang mereka terkenal dengan berkhidmah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka adalah Anas bin Malik. Kemudian Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu terkenal dengan sahibu na'lihi wa siwakihi. Ibnu Mas'ud terkenal dengan sahabat Nabi yang kemana-mana membawakan sandal dan siwaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Uqbah ibn Amir. Uqbah bin Amir adalah sahabat Nabi yang sering membawa atau mengatur kendaraannya. Kemudian Aslam ibn Syuraik. Kemudian Bilal ibn Rabah. Kemudian Abu Dzar dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi jamaah yang mereka sering berkhidmah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka pula adalah Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Kita tahu bahwasannya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, dia adalah sahabat Nabi yang sangat semangat dalam berkhidmah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah mengatakan, kuntu akhdimu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa aqumu lahu fi hawaijihi nahari ajma'. Kata Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, dia mengatakan, saya senantiasa berkhidmah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di siang hari secara full. Dan ketika Nabi SAW sudah sholat isya, maka saya pun pergi ke rumahnya, saya berdiri di depan pintu rumahnya. Kira-kira ngapain jamaah? Kok berdiri depan pintu rumah Rasulullah malam-malam? Dia pengen ketika Rasulullah SAW ada hajat, dia dalam kondisi apa? Siap. Dan kata Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami jamaah, selama itu saya mendengar Nabi SAW sebelum tidur isinya zikir. Jadi dia mendengar Nabi SAW subhanallah, wa bihamdi, subhanallahil azim, terusnya. Sampai kadang-kadang jamaah,
saking lamanya dia di situ kadang sampai ketiduran. Padahal nggak sampai ketiduran tapi sempat pulang ke masjid. Melihat betapa semangatnya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami dalam berkhidmah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW pernah menawarkan kepadanya sebuah tawaran. Ya Rabi'ah salni u'tik. Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku sesuatu, saya akan berikan. Apa yang diminta sama Rabi'ah? Yang diminta sama Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, saya pengen jadi temanmu di surga. Jadi Rabi'ah ini bukan hanya pengen masuk surga jamaah. Tapi dia pengen masuk surga, surganya yang apa? Yang tinggi. Karena bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah seorang Muslim jamaah, ketika dia punya cita-cita masuk surga, cita-citanya surga apa? Firdaus. Jangan katakan yang penting saya masuk surga di emperannya enggak apa-apa. Enggak. Tapi kita pengen surga yang paling apa? Tinggi. Wa idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu firdaus. Kalau kalian minta sama Allah surga, mintalah surga apa? Firdaus. Apakah Nabi SAW langsung mengiyakan? Tidak. Kata Nabi, inni fa'il. Saya bisa melakukan. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tapi kalau kamu mau, kamu harus banyak sujud. Apakah sujud-sujud jamaah tanpa sholat? Maksudnya apa? Sholat. Ini menunjukkan jamaah bahwasannya orang yang banyak sujud, nanti surganya akan tinggi. Kenapa? Di dunia dia merendah di hadapan Allah, nanti di surga dia akan mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi jamaah intinya ada beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka terkenal berkhidmah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau sekarang kita bagaimana jamaah cara berkhidmah kepada Rasulullah SAW? Caranya adalah dengan kita menjaga, menjalankan syariatnya. Dengan cara kita mempelajari ilmu agama. Berusaha menjaga kemurnian agama. Berusaha mempelajari sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara kita sekarang berkhidmah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku. Menghidupkan sunnahku artinya ada sebuah sunnah yang mungkin sudah asing di tengah masyarakat. Nah, kok dia dengan hikmah, dengan bijak menghidupkan sunnah tersebut. Maka ini bukti bahwasanya dia mencintai Nabi SAW. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku kelak di surga. Jadi ini 3 pembahasan. Yang pertama adalah wajibnya menjaga aurat ketika buang hajat. Yang kedua adalah bolehnya beristinja dan mencukupkan diri dengan apa? Air. Dan yang ketiga adalah nama-nama para sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan berkhidmah kepada Nabi SAW. Ini dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.